Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah Kampung Takwa Asdan rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam untuk Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi karena kondisi yang belum memungkinkan ya, ada masalah-masalah teknis yang mudah-mudahanlah ke depan kita bisa terus melanjutkan ya kegiatan di pagi hari seperti ini. Ada sekitar 10 hari yang lalu kali ya kita terakhir. Belum ada, kemarin sempat itu kita masih di surat Asy-Syu'ara. Waktu itu cerita tentang Nabi Lut ya. Nabi Lut ada kegiatan anak-anak Nabi yang punya kaum yang hingga sekarang itu masih ada perilaku homoseks, perilaku liwat, perilaku penyuka sesama jenis ya. Dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-176 surat Asy-Syu'ara. Ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Sungguhnya penduduk Aikah sudah mendustakan rasul-rasul. Aikah itu banyak yang mengatakan itu negeri Madian, antara Mekah Madinah dengan Palestina ya. Ada yang menyebutkan di daerah sekitar Aqabah ya, Teluk Aqabah ya. Aikah sendiri ada yang mengatakan pohon rindang, karena kota itu mungkin dipenuhi dengan pohon-pohon rindang, berarti sejuk mungkin ya, adem, banyak pohon ya. Di belakang saya banyak pohon, adem tempatnya, alhamdulillah. Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ayat selanjutnya 177, ketika berkata Nabi Syu'aib, tidakkah kalian bertakwa? Kalau udah nyampe diutus Rasul, berarti memang ada permasalahan di akidah dan kehidupan dia gitu ya. Makanya diingatkan oleh Nabi Syu'aib sebelum Nabi Musa nih ya, Nabi Syu'aib untuk bertakwa kepada Allah, mengatur urusan-urusan kehidupan dia dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya sama saja ini dengan seruan-seruan nabi-nabi sebelumnya ya. Ada Nabi Lut ya, kemudian ada Nabi Ibrahim ya. Semua sama, karena mursalin itu berarti kan rasul-rasul gitu. Satu garis yang sama. Inni lakum rasulun amin 178. Sungguhnya aku bagimu adalah rasul yang dipercaya ya, dapat dipercaya ya. Rasul yang dapat dipercaya. Ini sama penyampaiannya. Aku ini rasul, ini utusan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah engkau dan turutilah aku. Nah, ikut cara-caranya Rasul, karena ketika kita diseru untuk bertakwa pada Allah harus ada contohnya ya. Makanya disuruh untuk
mengikuti Rasul. Itu hingga sekarang, hingga Nabi Muhammad SAW ittiba kita kepada dia, mengikuti Rasul. Karena itulah contoh terbaik dari apa? Dari wahyu yang disampaikan, dari seruan yang disampaikan ya Rasul. Ya, sering saya sampaikan bagaimana melihat cara kita sholat beribadah, misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau seperti kamu melihat aku sholat. Termasuk berarti apa? Ya, bergaullah engkau seperti melihat aku bergaul. Hubunganlah engkau di antara suami istri ataupun keluarga seperti aku. Gitu. Hubungan dagang, hubungan muamalah seperti aku juga. Begitupun perjuangan seperti aku juga. Gitu. Makanya kita harus ada contohnya. Kemudian Nabi Syuaib pun mengingatkan lagi bahwa tidak ada embel-embel bagi seruan ini. Ya. Jadi tidak ada maksud dari seruan ini kecuali hanya mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta upah darimu. Sesungguhnya upahku hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Jadi ini dibersihkan bahwa seruan kepada tauhid, menyeru kepada Allah adalah seruan kepada jalan yang benar, yang lurus, dan dia tidak ada hubungannya dengan upah, dengan uang. Ya. Ini untuk membersihkan bahwa dakwah menuju Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada berhubungan dengan uang, dengan upah. Ya. Ya. Makanya seluruhnya Nabi sama, in ajriya illa ala rabbil alamin. Sungguhnya upahku, hasil untukku hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama itu semua. Nah, setelah ini baru disampaikan pokok permasalahan. Pokok permasalahannya ya, yang pertama memang masalah akidah ya. Akidah itu berhubungan dengan apa? Hubungan muamalat, hubungan akhlak. Ya. Itu pasti berhubungan. Ya, orang yang akhlaknya baik itu berawal dari akidah yang baik. Itu sudah pasti. Ya, coba kita lihat ini apa sih masalah di Aikah ini, penduduk Aikah atau Madian ini. Ya. Di ayat ini 181 itu disebut. Auful kaila wala takunu minal mukhsarin. Ya. Sempurnakanlah ya takaran. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Nah, ini masalahnya. Jadi permasalahannya adalah permasalahan hubungan uang, hubungan jual beli, hubungan bisnis. Berarti dia sudah parah ini, sampai harus diingatkan. Ya. Masalah takaran. Kemudian wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah timbangan kamu ya dengan adil, dengan jalan yang lurus. Ini kalau kita ibaratkan kailanya, bahasa Arab tuh disebut sebagai kilo lah sekarang tuh, kaila itu. Ya. Kan kalau dalam timbangan ada timbangan di pasar lah kita ingat tuh. Biasanya lambang orang-orang di hukum tuh begitu, ada 2 timbangan, kanan dan kiri gitu ya. Nah, kalau di pasar tuh ukuran timbangan sederhana itu biasanya di sebelah sini ada tempat barangnya, di sebelah sini adalah takarannya. Nah, takarannya itu kail itu berapa kilo gitu. Nah, itu disuruh disempurnakan kiloannya. Karena di kilo ini yang menunjukkan dia imbang atau tidak dengan barang itu. Kilo itu kan macam-macam tuh ukurannya, mulai dari 5 gram, mungkin 10 gram, 1 on. Ya, kemudian ada juga
mungkin setengah kilo ya, mungkin 1 kilo di situ, bisa 2 kilo di situ, lebih besar lebih berat itunya takarannya kail. Nah itu suruh disempurnakan. Kenapa? Karena di sini banyak masalah ya. Kalau kita bisa bayangkan itu suka banyak masalah, entah dikurangin ya, entah mungkin ada apa di sini bahannya dibedain sehingga kesannya itu 1 kilo padahal dengan bahan yang berbeda. Ini bisa ini dilakukan. Karena ini besi misalnya dicampur dengan bahan yang berbeda sehingga ukurannya mirip gitu kan, bahasa volume nih. Masa jenis. Padahal itu berkurang. Itu contoh. Kemudian ditambah lagi mengenai apa? Timbangan. Timbangan itu kan kanan kiri itu. Bisa saja di bawahnya ditaruh apa ya, yang di sebelah apa? Di sebelah tempat kilonya di bawahnya ditaruh. Dan nggak cuma itu sebenarnya, termasuk beras ya. Beras itu bawahnya bagus nih, tapi di kalau ukuran menakar beras itu kan pakai ini ya, pakai literan. Kalau kita nyebutnya literan tuh ya. Bisa saja di bawahnya agak cekung gitu. Gini cekung ini. Sehingga ukuran berasnya berkurang. Begitupun minyak, begitupun apa. Ya, jadi dua hal ini antara takaran dan timbangannya. Timbangan tuh kan. Nah, teman-teman sekalian, bahwa orang-orang ini ternyata orang-orang yang jahat dalam bisnisnya, dalam dagangnya. Dan orang yang jahat dalam dagang, dalam bisnis, itu berawal dari akidah yang jelek, yang buruk. Ya. Kata kuncinya adalah mereka tidak yakin dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengambil hak orang lain. Di ayat selanjutnya disebut ini. Ya, di ayat 173. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah engkau merugikan hak-hak manusia ya, atau mengambil hak-hak manusia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah engkau berkeliaran merajalela di muka bumi ini dengan mufsidin atau merusak. Nah ini berarti mereka ini biasa mungkin tuh mencegat kafilah, kemudian pokoknya terserah saya, aturan saya gitu. Premanisme lah dalam bisnis ya, mungkin bisa merampas hak-hak orang gitu. Hubungannya dengan uang yang ataupun harta yang beredar kalau bisa di tangan mereka saja gitu. Ya, padahal kalau Islam tuh menyebutkan jangan sampai harta beredar di kalangan tertentu saja. Jadi ada ketimpangan yang terlalu tinggi antara si miskin dengan si kaya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin dia mengerti tapi dia melakukan hal yang salah ya. Sekarang pertanyaannya misalnya begini. Kalau kita punya sejumlah uang, kemudian kita ambil hak orang lain dengan uang kita, walaupun itu jual beli, tapi ada hak orang lain yang kita ambil, itu bermasalah ya. Makanya sering nih, hati-hati kita juga nih teman-teman, mungkin orang tuanya enak ya ada suara burung jok-jok gitu. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu misalnya ya, ketika berbelanja ya, itu perlu dicek tuh, jangan sampai terjadi hal yang tidak benar antara penjual dan pembeli. Harus ada keridoan di situ ya. Harta yang dimakan ataupun barang yang dimakan itu harus jelas itu. Ini bagaimana cara mendapatkannya gitu ya. Nah, misalnya begini. Ketika kita menawar, kemudian udah oke, udah deal nih, udah benar, kemudian kita minta tambahannya, bang, minta dong nih, diambil lah bawang atau apalah, dimasukin sih. Si abangnya udah nggak merasa nggak enak kan, itu berbahaya. Jangan-jangan bawang yang kita makan tuh nggak ada ridho di situ.
Salah satu syarat jual beli itu kan saling ridho ya. Kalau itu nggak ada bisa bahaya, mungkin bisa jatuhnya haram. Itu yang perlu kita ingat ya. Sebenarnya banyak lagi masalah. Ya, mestinya kalau di sini misalnya ini di kampung itu ada riba dengan cara apa? Dengan cara gadai dengan cara riba ada di kampung ya. Tapi kan saya udah biasa, orang-orang juga kayak gitu ya. Nggak bisa begitu, harus dijelaskan. Contoh lain misalnya, kita mendapatkan satu hadiah misalnya ya. Ada hadiah ini didapatkan dari kumpulan uang orang-orang ya. Kan itu bisa jatuh judi ya. Coba dicek lah ya, mungkin ada hadiah-hadiah yang diperbolehkan, tapi banyak yang terjadi di masyarakat itu hadiah itu biasanya kumpulan uang orang-orang dikumpulin gitu. Nah, berbahaya nih, kita jangan dapat hadiah ya adalah dari hadiah orang-orang yang terugikan ya, orang-orang lain terugikan gitu, kita yang hanya. Saya sering sampaikan sama teman-teman tuh, dicek tuh ketika kita mengeluarkan uang kemudian mendapatkan hadiah dan apa, kalau hadiah ya itu halal gak hukum itu, jangan-jangan itu judi gitu. Kita kan udah biasa Pak begini ya, nggak bisa begitu. Kalau yang namanya biasa atau tidak itu ukurannya Allah, bukan ukuran manusia ya. Jangan-jangan ini ada hak-hak orang yang dirampas. Itu yang kadang-kadang kita bisa jatuh di situ ya. Ini contoh sekilas. Di sini ada juga di kampung ini, di beda RT ya. Ketika kita memancing misalnya, ini bukan berarti kita nyindir yang mancing ya, karena yang mancing ini saya juga suka mancing gitu, walaupun nggak ngerti tekniknya, seneng gitu. Kemarin saya waktu kapan terakhir mancingnya sama Hamam, nggak dapet tuh. nggak kurang ngerti lah ya. Nah, mancing itu kalau dapet kan lumayan. Cuma ya, saya kadang-kadang suka bingung, orang mancing nih di sungai atau di kali, lalu setelah dapat di foto di video wah gitu kan, ikannya ditaruh lagi dibuang lagi gitu. Aduh sayang amat, udah begitu mendingan diambil dibakar itu kan. Muka pengen gitu. Nah, memancing itu ada yang modelnya tipenya entah galatama atau kompetisi namanya ya. Biasanya modelnya begini, nanti orang-orang yang sering mancing tahu deh, bisa diperbaiki. Dikumpulkan uang ya, uang dikumpulkan dikasih ke satu orang, kemudian dibelikan ikan biasanya. Misalnya ikannya anggaplah 10 kilo gitu. Sebenarnya nggak habis semua 10 kilo itu, mungkin ada uang sisanya untuk hadiah gitu. Misalnya 10 kilo masih ada uang, anggaplah 200.000 misalnya, itu untuk dapat uang berupa uang tunai dan sebagainya. Jadi kalau banyak kalau dapat ikannya banyak, dia dapat hadiah juga itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada yang dapat nih, ikannya dapat banyak, misalnya dia dapat 3 kilo ikannya, kemudian dia dapat hadiah juga 200.000 misalnya. Pertanyaannya, yang dapat sekilo gimana? Yang nggak dapat gimana? Gitu. Ya. Mereka mancing, sama-sama mancing. Gitu. Coba kita perhatikan, jangan-jangan inilah judi gitu. Dan memang banyak beberapa pemancingan itu ramai itu gara-gara begitu gitu. Bukan begini modelnya, jarang. Saya pernah dengar sih ada pemancingan begitu. Jadi dia mancing, terserah tuh ada kolam mancing, ambil ada berapa kilo nih ya, misalnya ada 20 kilo ya, ditimbang di situ berapa kilo gitu, dibayar. Sebenarnya itu membeli ikan dengan cara ngambil sendiri gitu. Ada jual beli di situ. Kalau yang tadi sebelumnya itu taruhan, itu judi. Sekarang pertanyaannya,
Sama gak dengan permainan-permainan lain, misalnya bulu tangkis, contoh nih, ini contoh aja, entah bulu tangkis lah, basket lah, macam-macam lah, ya, ataupun motor lah, apalah, kalau berbentuk olahraga atau perlombaan jenis apapun, naruh uang di situ, uang masuk di situ berapa orang, kemudian yang menang dapat uang dan lebih besar, ya, itu taruhan judi itu. Sekarang pertanyaannya, yang menyelenggarakan iya taruhan dan judi, pemainnya gimana? Kena gak? Iya kena lah. Kenapa? Iya kena dosa lah itu pemainnya. Yang ada apa, yang melihat itu ya berarti melihat kemungkaran. Itu aja, berarti senang kita dengan kemungkaran. Nah sekarang pertanyaannya, kan saya belum tahu. Oke lah yang belum tahu, makanya nanti ditanya juga belum tahu apa pura-pura nggak tahu, itu dia masalahnya. Saya nggak ngerti Pak bahwa ini judi. Nah inilah dikasih tahu, gitu. Dikasih tahu supaya disampaikan, supaya mengingatkan kita. Ya. Kita ngomong kayak gitu kenapa? Ini karena ada berhubungan dengan apa? Aikah. Penduduk Aikah itu diseru kepada ketakwaan. Kenapa? Karena dia rusak dalam hubungan bisnisnya, hubungan jual beli, hubungan uang, rusak. Takaran nggak dibenerin, timbangannya juga sengaja supaya dilakukan ketidakadilan di situ, kemudian hak orang dirampas. Ya. Ini ciri-ciri orang yang akidahnya nggak benar. Orang yang akidahnya benar dia akan berlaku lembut, saling ridho, jual beli, nggak ada yang dirugikan. Itulah akidah yang betul, menghasilkan akhlak yang baik. Nah ini orang-orang Aikah ini orang-orang yang pebisnis tapi jahat. Ya. Mudah-mudahanlah kita tidak seperti ini dan terus menerus diingatkan, ya, untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melakukan bisnis, lakukan dengan jalan yang baik, yang benar. Gitu. Ya. Jangan sampai tujuan kita rusak dengan cara. Ini kan begitu ada. Olahraga misalnya, olahraga kan bagus, fisik dikuatin ya supaya ibadah juga bagus. Tapi rusak dengan cara yang begitu, ya, rusak dengan cara yang nggak benar. Sama ini mencari rezeki adalah yang bagus kan, tapi rusak dengan cara yang nggak benar ini. Ya, berarti kota tersebut, kota Aikah itu kota yang sejuk dingin dan sebagainya, menyimpan orang-orang yang jahat. Mudah-mudahan kita tidak seperti itulah, sedikit demi sedikit. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.